Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati kepada Bunda Eka Putri Rahmadani MGZ selaku dosen pengampu mata kuliah studi kasus lebih ke anak dan remaja. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Fajri, NPM 2011-080316 akan memaparkan hasil laporan analisis perilaku dan minat belajar pada usia pubertas. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Usia peralihan menuju dewasa termasuk komponen dari siklus hidup manusia yang sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada masanya mereka pasti melewati masa pubertas, yakni terjadinya perubahan fisik dengan cepat dan tidak seimbang, disertai oleh perubahan kejiwaan mereka. Perubahan ini dapat membuat mereka merasa kebingungan, maka mereka perlu mempelajari perubahan pada setiap fase kehidupan, sehingga mereka bisa belajar memahami keadaan fisik sekaligus merawat dan menjaganya. Dalam ilmu fikih, masa ini disebut dengan masa baligh. Makna kata baligh yaitu tiba pada kelengkapan atau fase saat seseorang telah mencapai taraf kesempurnaan dari segi fisik, jiwa, serta akalnya. Minat belajar termasuk bagian penting dalam pencapaian pendidikan serta pengajaran. Supaya bisa menjalankan, seorang guru harus bisa menuntun serta meningkatkan minat belajar siswa guna memperoleh hasil belajar berdasarkan apa yang mereka mau. Pubertas. Kata pubertas diambil dari bahasa Latin adolescere yang memiliki arti pertumbuhan menuju dewasa. Menurut Hurlock, pada tahun 1980, kata remaja memiliki pengertian yang lebih mendalam, meliputi kemantapan mental, sosial, emosional, serta jasmani. Pada masa pubertas, anak memiliki ruang dengan orang tuanya karena ia bukan lagi anak-anak, namun belum pula merasa seperti orang dewasa atau orang tua. Piaget dalam Hurlock menyatakan bahwa dari segi psikologis, masa remaja merupakan masa yang dalam setiap dari mereka ingin menyatu dengan masyarakat dewasa. Seseorang yang memasuki umur ini merasa sudah tidak berada di bawah mereka yang lebih dewasa, tetapi mereka berada pada tingkat yang sama. Integrasi ini memiliki beberapa aspek afektif yang berkaitan dengan masa puber, yang meliputi mencoloknya perubahan intelektual yang khas, mulai dari cara mereka berpikir, maka dapat memungkinkan mereka untuk meraih pencapaian terkait interaksi sosial masyarakat dewasa. Tujuan identifikasi kasus. Layanan studi kasus perilaku usia pubertas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan mengenal latar belakang pribadi siswa yang mengalami perilaku dan minat belajar di saat usia pubertas. 2. Memahami dan menetapkan jenis dan sifat perilaku dan minat belajar pada usia pubertas. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor penyebab anak mengalami perilaku usia pubertas. 4. Membantu anak dalam memecahkan permasalahan ketika perilakunya di usia pubertas dan memberikan alternatif pemecahan dengan baik. Sasaran studi kasus perilaku pubertas berdasarkan teori Elizabeth Berger Hurlock dan minat belajar berdasarkan teori Slamet pada siswi kelas 6 di SD Islam Surya Buana, Malang tahun pelajaran 2019-2020. Metode dan alat pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Segala bentuk penelitian kegiatan observasi merupakan hal yang selalu ada. Observasi pada penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah. Observasi ini akan dilakukan guna memperoleh data tentang perilaku pubertas yang muncul, serta ada atau tidaknya minat belajar siswi ketika memasuki masa pubertas.
Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan sebuah percakapan yang mengarah pada suatu masalah tertentu berupa proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan dengan fisik. Melalui wawancara akan diperoleh banyaknya informasi dari subjek penelitian. Pada penelitian ini, wawancara berguna untuk memperoleh informasi mengenai minat belajar siswi ketika memasuki masa pubertas kelas 6 di SD Islam Surya Buana Malang. 3. Angket terbuka. Angket terbuka merupakan kuesioner yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Angket terbuka, angket tidak terstruktur, disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Pada angket jenis ini tidak dilakukan pembatasan pada jawaban responden sehingga lebih banyak data yang dapat direkam. Angket ini ditujukan kepada wali murid siswi karena tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung dengan mereka saat proses penelitian. Adapun data angket terbuka yang diperoleh dari wali murid adalah untuk mengetahui ada tidaknya perubahan perilaku siswi pada masa pubertas serta bagaimana kegiatan belajarnya pada masa itu. Yang keempat, dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, Leninger, agenda, atau sebagainya. Jadi, dalam kegiatan dokumentasi, mengumpulkan berbagai data seperti dokumen arsip kegiatan, buku, majalah, media massa, dan lain-lain sebagainya berhubungan dengan fokus penelitian guna mendapatkan data yang lengkap. Teknik pengumpulan data. Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum SD Islam Surya Buana Malang, sejarah berdirinya sekolah, visi misi dan sebagainya. Serta foto-foto bukti yang berkaitan dengan minat belajar siswi kelas 6 pada masa pubertas di SD Islam Surya Buana Malang. Diagnosis. Berdasarkan hasil data menurut Elizabeth B. Hurlock berpendapat bahwa beberapa perubahan yang dialami pada masa puber memicu rasa ragu, rasa tak mampu dan tak aman, serta menimbulkan perilaku yang kurang baik. Masa puber lebih besar pengaruhnya pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Hal ini karena anak perempuan lebih cepat matang daripada anak laki-laki. Elizabeth dan Hurlock mengatakan bahwa akibat perubahan masa pubertas pada sikap dan perilaku anak yaitu yang pertama, ingin menyendiri, 2. Bosan, 3. Antagonisme sosial, 4. Emosi yang meningkat, yang kelima, kepercayaan diri menghilang. Sesuai dengan hasil analisis data yang menggunakan teknik wawancara, angket terbuka, observasi, serta dokumentasi, maka ditemukan bahwa terdapat pengaruh masa pubertas terhadap minat belajar siswa kelas 6, khususnya siswa perempuan. Di SD Islam Surya Buana Malang tahun ajaran 2019-2020, terdapat beberapa perubahan yang muncul setelah siswa memasuki masa pubertas, tepatnya saat mereka telah mengalami haid. Sesuai dengan pendapat guru kelas 6C yang bernama Ibu Ninda Nur Agustin SPD. Prognosis. Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh setelah melakukan diagnosis permasalahan siswa adalah memperkirakan jenis bantuan yang akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk merubah keadaan siswa sehingga keadaan siswa menjadi lebih baik. Menurut Slameto, beberapa indikator minat belajar yaitu perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa. Dari beberapa definisi yang dikemukakan mengenai indikator minat belajar tersebut, dalam penelitian ini menggunakan indikator minatnya itu. 1. Perasaan senang. Jika siswa mempunyai rasa senang terkait sebuah pelajaran tertentu, maka siswa tersebut tidak akan memiliki rasa terpaksa untuk belajar.
Contoh dari rasa senang tersebut adalah senang mengikuti pelajaran, tidak memiliki rasa bosan, dan hadir saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 2. Keterlibatan siswa. Keterlibatan ini adalah ketertarikan seseorang terhadap sesuatu yang menyebabkan seseorang itu merasa senang, serta tertarik untuk melaksanakan aktivitas dari objek itu. Contohnya yaitu aktif dalam diskusi, aktif bertanya, serta aktif menjawab pertanyaan dari guru. 3. Ketertarikan. Ketertarikan yang dimaksud yaitu daya dorong siswa mengenai rasa tertarik pada benda, orang, kegiatan, atau pengalaman afektif yang disebabkan oleh kegiatan itu sendiri. Contoh dari ketertarikan adalah bersemangat ikut serta dalam kegiatan pembelajaran, serta mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang keempat, perhatian siswa. Perhatian siswa adalah konsentrasi siswa mengenai pengamatan serta pengertian di samping yang lain. Siswa mempunyai minat terhadap sesuatu, maka ia pasti akan lebih memperhatikan sesuatu itu. Contohnya yaitu mendengarkan penjelasan guru serta mencatat penjelasan tersebut. Treatment. Pemberian bantuan bertujuan untuk memberikan alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah siswa sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Berdasarkan permasalahan belajar yang dialami siswa, yaitu permasalahan sosial dengan teman-teman saat belajar di kelas, maka praktikan melakukan treatment atau pemberian bantuan berupa 1. Penerapan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif. Model pembelajaran yang dilakukan adalah model pembelajaran cooperative learning, diskusi presentasi. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Yang kedua, pengaturan kelompok. Pengaturan kelompok di sini adalah praktikan menentukan anggota kelompok dalam melakukan diskusi. Penentuan anggota kelompok disesuaikan dengan jenis kelamin, kemampuan akademik, sosial, dan karakter dari masing-masing siswa. Dalam hal ini, praktikan menempatkan siswa yang bersangkutan dengan siswa yang lebih aktif untuk memotivasi keaktifan siswa tersebut. Follow up, tindak lanjut, adalah usaha yang ditempuh untuk memantau perubahan siswa setelah mendapat bantuan dalam memecahkan masalahnya. Tindak lanjut yang dilakukan adalah terus memantau perkembangan belajar siswa dengan mengobservasi tingkah laku pada saat melaksanakan bantuan, serta dengan mengadakan wawancara dengan siswa secara langsung, teman siswa, atau guru. Dengan bantuan layanan studi kasus yang diberikan, diharapkan terjadi perubahan yang positif pada siswa sehingga timbul motivasi untuk memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk belajar dengan tekun, berupaya untuk dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa, dan diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam diskusi kelas, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Selama proses bantuan dilakukan oleh menunjukkan adanya perubahan yang positif dari siswa, yaitu siswa menjadi lebih aktif untuk bertanya, mengembangkan pendapat dalam diskusi, dan lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Namun perkembangan sikap dari diri siswa harus terus diamati, mengingat keterbatasan waktu yang hanya berlangsung, maka tindak lanjut layanan studi kasus siswa tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukanlah bahwa 5 dari 6 aspek perubahan perilaku pada masa pubertas dapat terpenuhi. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar kriteria yang sesuai dengan perilaku pubertas yang tampak pada 15 siswi kelas 6 SD Islam Surya Buana Malang, meskipun terdapat satu aspek, yaitu aspek antagonisme sosial yang tidak terpenuhi saat kegiatan penelitian berlangsung. Pada penelitian ini ditemukan pula hasil mengenai minat belajar siswi, bahwa sebagian besar dari mereka tidak menunjukkan rasa senang dan tidak tertarik terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk
aspek keterlibatan dan perhatian siswi dalam penelitian ini dapat terpenuhi. Jadi, meskipun sebagian besar dari siswi tidak senang dan tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, tetapi mereka masih mau terlibat aktif dan memperhatikan penjelasan dari guru sebagai bentuk menghargai gurunya. Berarti sebagian besar dari siswi yang diamati tetap memberikan hasil kurang menunjukkan perilaku minat dalam belajar. Saran bagi siswa, diharap lebih menambah pengetahuan mengenai pubertas dengan mencari tahu informasi melalui buku bacaan anak-anak yang ringan, majalah, serta melalui berita untuk sekedar mengetahui cara mengusahakan masa pubertas agar tidak menyimpang dan mengarah kepada hal yang positif. Atau dapat juga dengan bertanya kepada orang tua atau guru karena masa pubertas tersebut berhubungan dengan lingkungan sekitar. Bagi pendidik, diharap lebih meningkatkan wawasan atau informasi lingkungan siswa, serta mengusahakan menyampaikan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja khususnya tentang pubertas agar siswa siap menghadapi masa pubertas. Sebaiknya siswa diberikan banyak bimbingan serta pemberian semangat untuk belajar dengan mendorong siswa untuk mempunyai pengetahuan, memberikan apresiasi, serta memberikan suri tauladan yang baik.